Pertanyaan selanjutnya untuk malam ini, ada yang ingin bertanya, apakah Roh Kudus yang dalam diri orang percaya itu pribadi Roh Kudus atau kuasa Roh Kudus? Kalau pribadi Roh Kudus berarti Roh Kudus lebih dari satu, atau bagaimana? Mohon penjelasan dari Pak Pendeta. Tuhan memberkati. Saudara pertama-tama perlu tahu apa yang dimasukkan dengan pribadi. Sesuatu disebut berpribadi itu adalah jikalau dia mempunyai pertama pikiran, kedua dia mempunyai perasaan, dia mempunyai kehendak. Jadi kalau dia punya pikiran, perasaan dan kehendak, maka itu adalah pribadi. Pohon itu makhluk hidup, tapi pohon tidak punya pikiran, pohon tidak punya perasaan, pohon tidak punya kehendak. Maka pohon biarpun makhluk hidup, dia bukan pribadi. Ya. Nah, jadi pribadi itu mempunyai pikiran, perasaan dan kehendak. Nah, kita percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Ada banyak bukti yang bisa diberikan untuk itu. Dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan saudara adalah, yang mendiami orang percaya itu, yang tinggal di dalam orang percaya itu, apakah pribadi Roh Kudus atau kuasa Roh Kudus, kuasa dari pribadi itu? Nah, kalau kita memeriksa janji-janji Yesus tentang datangnya Roh Kudus yang akan mendiami orang-orang percaya, maka kita akan melihat bahwa roh yang dijanjikan itu lalu melakukan tindakan-tindakan yang adalah tindakan satu pribadi, bukan sekedar satu kekuatan atau satu kuasa. Misalnya, dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, disebut penghibur. Kalau penghibur, berarti dia lalu melakukan pekerjaan menghibur. Yang bisa menghibur itu adalah pribadi. Kuasa tidak bisa menghibur. Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapamu datang dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dia mengajarkan. Mengajarkan ini hanya mungkin dilakukan oleh pribadi dan bukan kuasa. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengingatkan, memberi peringatan. Maka ini adalah pekerjaan dari satu pribadi. Lalu Yohanes pasal 16, mulai ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang padamu. Tadi sudah saya jelaskan. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Di sini dikatakan dia, pakai kata ganti dia. Ini berarti orang ketiga. Dan ini menunjukkan pribadi. Dan kalau ia datang, dia akan menginsyafkan dunia akan dosa. Ada kata-kata menginsyafkan, membuat sadar. Ini adalah pekerjaan satu pribadi. Lalu ayat yang ke-13. Tetapi apabila dia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu. Memimpin ini pekerjaan satu pribadi. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Memberitakan, ini pekerjaan pribadi. Ayat 14, dia akan memuliakan aku. Kata memuliakan juga pekerjaan pribadi. Sebab dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Itu juga, memberitakan juga adalah pekerjaan pribadi. Dari semua gambaran ini, terlihat bahwa yang mendiami orang percaya itu bukan sekedar kuasa Roh Kudus, tapi pribadi Roh Kudus. Nah, kalau memang ini pribadi, lalu saudara bertanya, kalau memang ini pribadi, berarti Roh Kudus itu lebih dari satu pribadi. Karena dia mendiami orang percaya banyak. Satu pribadi ada di si A, ada di si B, si C, dan si D, dan seterusnya. Berarti Roh Kudus pribadinya banyak. Tidak, saudara. Roh Kudus itu pribadinya cuma satu. Tapi bagaimana kalau Roh Kudus pribadinya cuma satu, bisa mendiami begitu banyak orang percaya? Ya, karena dia memang pribadi, tapi dia pribadi Allah. Dan Allah itu mempunyai sifat maha hadir atau maha ada. Jadi kalau dia mempunyai sifat maha hadir dan maha ada, apa susahnya dia mendiami setiap orang percaya, tapi dia tetap adalah satu. Kalau saudara bisa terima bahwa Allah itu maha hadir atau maha ada, dia bisa ada di berbagai tempat di dalam saat yang sama, tanpa dia menunjukkan bahwa dia memang adalah miliaran pribadi. Kalau saudara bisa percaya itu, kenapa saudara tidak bisa percaya bahwa Roh Kudus yang dipercaya orang Kristen sebagai oknum atau pribadi ketiga dari Tritunggal itu juga adalah maha hadir atau maha ada? Jadi tidak ada masalah. Dia tetap satu pribadi, tapi karena dia maha hadir, dia bisa hadir bahkan tinggal di dalam setiap diri atau setiap pribadi dari orang-orang percaya.